Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah petang ini kita kembali lagi berjumpa untuk melanjutkan kajian akidah kita yang mana kita masih mempelajari tentang rukun iman. Dan pembahasan rukun iman kita sudah sampai kepada rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Kalau rukun iman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Yang kelima. Iya, betul ya. Jadi rukun iman yang bunyinya adalah beriman kepada hari akhir adalah ya rukun yang kelima. Berarti Kak Vicky, kita masih panjang belajar akidahnya ya. Kan masih ada satu rukun lagi. Iya adik-adik. Nah, itulah ya belajar agama itu ya adalah suatu perjalanan yang panjang. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan atau yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga itu panjang adik-adik rahimakumullah. Ya, dari mulai kita baligh sampai nanti ketika kita sudah wafat. Oleh karena itu, baiknya sejak kecil kita sudah belajar agama kita. Agama kita agama Islam, Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Lalu gimana sih cara kita beriman kepada Allah? Gimana sih cara kita beriman kepada Nabi Muhammad? Terus gimana sih caranya kita tuh melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam ajaran agama Islam? Tujuannya apa? Ya tujuannya biar kita nanti masuk surga. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita sekarang masuk pada pembahasan atau pelajaran mengenal neraka bagian yang kedua. Setelah pada pertemuan yang lalu, kita udah kenalan tuh sama neraka. Ya. Lalu kita juga sudah tahu nama-nama neraka. Coba Kak Vicky mau tanya dulu nih, siapa yang bisa jawab sebutin 3 nama neraka yang Kak Vicky kasih tahu pada pertemuan yang lalu? Yang bisa coba jawab langsung sebut namanya. Habibi, silakan. Habibi mau jawab? Bukan ya? Enggak. Enggak. Kirain mau jawab. Ini Habibi atau Haidar ini? Habibi, Pak. Oh Habibi, kok suaranya mirip kamu sama Mas Haidar? Masya Allah, Iya, Masya Allah. Oke, ada yang lain? Siapa yang mau jawab? 3 nama neraka. Ayo, nggak ada yang mau jawab. Kak Vicky itu buat yang pertemuan pertama atau yang bebas saja mau yang belum dipelajarin ataupun yang udah dipelajarin? Kemarin sudah kita pelajari nama-nama neraka. Sudah dicatat nggak? Sama kamu dicatat nggak? Nggak dicatat ya? Baiklah kalau begitu. Siapa? Waktu itu aku nggak ikut, tapi aku tahu sih. Coba sebutin. Siapa namanya? Alexa. Oh iya, Alexa. Coba Alexa, sebutin 3 nama neraka. Ada neraka Hawiyah, neraka Nakor, sama neraka Jahanam. Iya, pinter. Jazakillahu khairan Alexa ya. Nah, itulah 3 di antara nama-nama neraka yang sudah Kak Vicky sebutkan pada pertemuan
yang lalu. Nah, sekarang kita akan mengenal neraka lebih jauh lagi. Tapi kita kenalan sama neraka, emang kita mau masuk neraka? Enggak, adik-adik. Kita kenalan sama neraka agar kita itu jadi takut masuk neraka, ya. Bukannya kita kenal neraka, bukannya kita malah mau masuk neraka, penasaran melihat isinya, bukan. Ya, justru kita mengenal neraka untuk kita menghindar dari neraka. Sekarang kita akan mengetahui atau mengenal jumlah pintu neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik yang kafiki sayangi karena Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabil likulli babin minhum juz'um maqsum. Yang artinya, dan sungguh Jahannam atau neraka itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, yaitu pengikutnya siapa? Pengikut setan, adik-adik. Setan ada dua, dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Siapa saja di antara dua golongan ini yang mengajak manusia atau mengajak golongan jin untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah, untuk melanggar semua perintah Allah, maka dia termasuk dari golongan setan. Nah, kata Allah, dijanjikan untuk para pengikut setan semuanya. Dan jahanam itu, kata Allah, mempunyai 7 pintu. Nih dihafalin ya. Neraka itu punya 7 pintu. Kata Allah, setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu darinya. Ya, Masya Allah. Jadi di setiap pintu-pintu neraka, itu ada orang-orang yang bisa masuk ke dalam situ. Allah udah bagi-bagi mereka semuanya. Nah, adik-adik rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, tingkatan-tingkatan surga itu darajat, katanya. Darajat itu naik ke atas. Sedangkan tingkatan neraka itu darokat. Kalau darajat ke atas, darokat ke bawah. Ya, begitu. Dan seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Dunya, beliau mengatakan Jahannam atau neraka itu memiliki 7 tingkatan yang menurun. Ya, semakin menurun, semakin rendah, itu semakin parah siksaannya, adik-adik rahimakumullah. Ya, lalu kemudian seorang ulama yang bernama Ibnu Juraij, beliau mengatakan pintu pertama. Nah, adik-adik yang mau menghafal silakan dihafalkan. Yang mau dicatat silakan dicatat. Pintu pertama namanya pintu Jahannam. Lalu pintu yang kedua namanya pintu Ladha. Yang ketiga namanya pintu Hutamah. Yang keempat namanya pintu Sa'ir. Yang kelima namanya pintu Saqar. Lalu yang keenam namanya pintu Jahim. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah pintu Hawiyah, yang di dalamnya terdapat Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini adalah tokoh yang terkenal memusuhi Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin di waktu fase dakwah di Mekah, adik-adik rahimakumullah. Dan dia terbunuh di medan perang. Ya, ada yang tahu nggak perang apa Abu Jahal matinya? Di perang Badar atau perang Uhud? Badar. Betul, perang Badar. Pinter, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, adik-adik, ini sudah dicatat nama pintu-pintu nerakanya? Oke. Kalau ketinggalan, kalian bisa screenshot ya. Jadi handphonenya bisa di screenshot adik-adik.
Cekrut. Nah, jadi kalau udah di screenshot nanti tinggal dicatat kalau kajian selesai. Oke? Nah, adik-adik rahimakumullah, berarti Kak Vicky, jika di neraka itu ada pintu, maka kita bisa kabur dong. Kan ada pintu, aku bisa kabur. Kalau pintunya kebuka, aku keluar. Jawabannya tidak bisa, adik-adik rahimakumullah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha 'alaihim mu'sadah." Kata Allah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Oh, adik-adiknya itu neraka itu ditutup rapat, ya. Nggak ada celah sedikit pun, ya. Alaihim narum muqsadah. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Balad ayat 20, mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Nah, selain pintunya ditutup rapat, adik-adik rahimakumullah, di dalam neraka tersebut ada malaikat Zabaniyah. Apa tuh Kak Fikih malaikat Zabaniyah? Nanti kita akan kenalan nih sama malaikat-malaikat yang ada di neraka. Malaikat juga ada yang di surga adik-adik, tapi juga dia ada yang ada di neraka. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya, adik-adik yang Kak Fikih muliakan dan Kak Fikih sayangi karena Allah, ya, kita walaupun di dalam neraka, terus nerakanya ada pintunya, kita nggak bisa kabur. Kalau udah masuk, udah deh, ya, tinggal di situ, nggak bisa keluar, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, tadi suratnya apa tadi nih? Yang pertama, innaha 'alaihim muqsadah, surat Al-Humazah ayat 8, dan 'alaihim narum muqsadah, surat Al-Balad ayat 20. Berikutnya, adik-adik rahimakumullah, kita akan mengenal bahan bakar api neraka. Kita sudah tahu adik-adik, api neraka itu warnanya apa sih? Ada yang tahu nggak api neraka warnanya apa? Hitam. Betul. Iya, api Putih. neraka itu warnanya hitam. Ya, warnanya hitam. Di dalam hadis yang sudah Kak Fikih sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memanaskan api neraka selama 1000 tahun. Warnanya jadi merah. Terus dipanaskan lagi, berubah warna putih 1000 tahun lagi. Dipanasin lagi 1000 tahun, berubah jadi hitam. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, Allah memanaskan api neraka 1000 tahun, berubah jadi warnanya putih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun, berubah jadi warna merah. Dan 1000 tahun lagi, berubah menjadi warna hitam. Ya, begitu adik-adik, ya. Dan api neraka itu adalah api yang sangat panas, lebih panas daripada api yang ada di dunia. Berapa kali lipat adik-adik? Ada yang tahu nggak panasnya api neraka dengan api dunia berapa? 60. Jawabannya adalah 70 kali lipat, ya. Atau di riwayat yang lain 69 kali lipat. Nah, sekarang kita akan mengenal bahan bakar api neraka. Kak Vicky bahan bakarnya bensin. Bukan adik-adik rahimakumullah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, nih kata Allah nih, Allah ngasih tahu kita nih orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jaga dirimu, dan juga jaga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tuh adik-adik, di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa neraka bahan bakarnya bukan minyak tanah, bukan gas, bukan kayu, bukan minyak, bukan bensin, tetapi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Adik-adik, coba dinonaktifkan kembali mikrofonnya, ya. Masih ada yang nyala mikrofonnya. Ini dia. Siapa nih yang masih aktif mikrofonnya? Sudah? Tolong dinonaktifkan dulu ya mikrofonnya ya, biar kajiannya tenang. Nah, jadi bukan bahan bakar yang suka kita lihat adik-adik ya di dunia, tapi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kak Vicky pernah baca tafsirnya adik-adik, ini tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Allah menjadikan batu sebagai bahan bakar api neraka? Kata para ulama ahli tafsir, ya, kalau misalkan batu itu dibakar adik-adik, batu tersebut tidak akan pernah habis. Ya, berbeda dengan bensin. Bensin kalau dibakar, bensinnya pasti akan menguap. Ya, akan habis. Kalau kertas dibakar, kertasnya akan habis. Kayu dibakar, akan habis. Tapi kalau batu dijadikan bahan bakar, adik-adik rahimakumullah, dia akan semakin merah, semakin hitam, semakin panas. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus kalau manusia gimana Kak Vicky? Nah, Waalaikumsalam. Nah, kata para ulama ahli tafsir manusia itu, adik-adik rahimakumullah, ketika di neraka, ya, masuk nih, dibakar sama Allah, disiksa sama Allah di dalam neraka. Badan mereka hancur, terus kembali lagi. Ya, orang-orang kafir disiksa, badannya berubah menjadi abu. Allah hidupkan lagi, jadi lagi terus. Seperti itu, diulang-ulang. Ya. Makanya bahan bakarnya tidak pernah habis. Lalu Allah melanjutkan, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maksudnya apa sih Kak Vicky? Malaikatnya nggak mendurhakai Allah, maksudnya apa? Jadi adik-adik, malaikat yang diutus, malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menjaga di dalam neraka, itu nggak punya rasa kasihan sama sekali. Kalau kita nih, ya manusia, kan kadang suka ada rasa kasihannya nih ya. Ada ngukum orang, orangnya ada salah, dimasukin ke penjara, orangnya sudah bertaubat, udah nggak mau ngulangin lagi, kita kasihan. Ya udah deh, kamu dibebaskan. Nah, itu manusia. Tapi kalau kalau malaikat adik-adik, kalau Allah bilang hukum dia, maka dihukum terus, nggak berhenti. Ya, dihukum terus, disiksa terus, nggak berhenti. Ya, justru malaikat itu takut sama Allah. Kalau dia berhenti, nanti Allah marah sama dia. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Doanya, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Nah, pada surat At-Tahrim ayat 6 ini kita tahu bahwa
bahan bakar api neraka ada dua, manusia dan juga batu. Kemudian adik-adik rahimakumullah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sesungguhnya kamu, yakni manusia dan jin, adik-adik rahimakumullah. Sesungguhnya kamu, yakni manusia dan jin, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Maksudnya umpan itu apa? Yaitu bahan bakar api neraka. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Tuh, adik-adik rahimakumullah. Ya, kuncinya di situ. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah ya. Jadi dari ayat yang ini kita tahu bahwa bahan bakar neraka yang kedua, yang ketiga apa tadi adik-adik? Jin, ya, dan apa? Dan apa-apa yang disembah selain Allah. Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, bahan bakar api neraka adalah batu, manusia, termasuk jin, dan sesembahan manusia yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Berarti Kak Vicky, kalau misalkan ada orang, ada agama menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, bintang-bintang, atau menyembah selain Allah, itu nanti makhluk-makhluk itu masukin Allah ke dalam neraka untuk jadi bahan bakarnya. Jawabannya iya. Tetapi ya sebagaimana yang sudah Kak Vicky sampaikan kemarin, Allah memasukkan matahari dan bulan ke dalam neraka itu sebagai bentuk apa? Penghinaan kepada orang-orang kafir yang ketika di dunia mereka bukan menyembah Allah, tapi mereka menyembah matahari dan rembulan dan bulan, begitu. Ya. Contoh misalkan nih, ada orang yang menyembah salib, ya. Nah, kayu salibnya tuh dimasukin. Ada yang nyembah Nabi Isa, berarti Nabi Isa dimasukin ke dalam neraka, Kak Vicky? Enggak. Ada yang nyembah ibunya Nabi Isa, Maryam juga sama. Dimasukin ke dalam neraka, Bunda Maria atau Bunda Maryam. Enggak adik-adik. Tapi patung-patungnya itu loh, ya, yang dibuat lukisan-lukisannya, ya, begitu. Ya. Karena ada juga adik-adik rahimakumullah, nabi-nabi yang dianggap menjadi Tuhan, yaitu yang dijadikan Tuhan oleh agama Yahudi, Bani Israel. Ada yang tahu nggak siapa nabinya? Nabi Musa. Bukan. Nabi Isa itu Nasrani. Nasrani ini Yahudi yang Kak Vicky tanya. Ada agama orang-orang Yahudi? Bukan. Ya. Sahih. Betul sekali. Nabi Uzair. Kata orang-orang ahli kitab Bani Israel, Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Mereka menjadikan Uzair sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini nggak boleh adik-adik ya. Begitu. Berarti Nabi Uzair masuk neraka, Kak Vicky. Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Tapi Allah ya memasukkan simbol-simbol yang sama dengan apa yang mereka sembah. Ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Masa Nabi masuk neraka? Ya. Nabi nggak mungkin masuk neraka adik-adik. Nabi itu adalah manusia biasa yang Allah tinggikan derajatnya dengan kenabian dan kerasulan. Ya Allah kasih ujian buat dia, tapi Allah kasih hadiahnya juga. Hadiahnya apa Kak Vicky? Jamin masuk surga. Dosa-dosanya yang udah lalu diampunin semua sama Allah. Sampai dosa-dosanya yang akan datang. Wah,
Enak banget Kak Vicky jadi nabi. Waduh, jadi nabi itu berat adik-adik ya. Dan zaman sekarang nabi itu udah nggak ada. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau kita ketemu ada orang ngaku sebagai nabi, berarti dia pendusta atau orang itu mungkin orang gila adik-adik. Ya, ngaku-ngaku nabi, masya Allah, subhanallah. Nah, tadi kita sudah tahu bahan bakar neraka. Nah, sekarang kita akan mengenal di dalam neraka ada jurang, ada gunung, ada sumur, dan ada penjara. Wah, Kak Vicky, aku kirain neraka itu api aja udah isinya, Kak Vicky. Oh, jangan salah adik-adik. Di neraka itu ya ada jurang, ada gunung, ada sumur, dan penjara. Ini baru 4 yang Kak Vicky bawakan. Masih ada banyak lagi. Ada apa aja sih Kak Vicky? Aku penasaran. Makanya kalian jangan sampai nggak ikut kajian ya. Pekan depan masih ada lagi yang akan Kak Vicky sebutkan. Ada apa aja di neraka. Ya. Bahkan adik-adik, ada binatang yang udah Allah siapkan di dalam neraka. Binatang apa tuh Kak Vicky? Rahasia. Insya Allah pekan depan ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih. Kita akan mengenal dulu jurang yang ada di neraka, gunung yang ada di neraka, sumur yang ada di neraka, dan penjara yang ada di neraka. Nah, adik-adik rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, di neraka ada sebuah jurang di antara 2 gunung. Tuh adik-adik, berarti di dalam neraka itu ada jurang dan juga ada gunung. Di mana orang kafir jatuh ke dalamnya, yaitu ke dalam jurang tersebut adik-adik, selama 40 musim sebelum mencapai dasarnya. Jadi maksudnya gimana Kak Vicky? Maksudnya adik-adik rahimakumullah, musim itu dalam setahun kalau di Indonesia itu ada 2. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Biasanya masing-masing 6 bulan adik-adik. Nah berarti adik-adik, dalamnya jurang tersebut seperti orang jatuh ke dalamnya selama 40 musim. Berarti berapa tuh adik-adik? Kalau 40 musim berarti 20 tahun. Allahu Akbar. Dalam banget itu jurangnya Kak Vicky. Iya adik-adik. Dia 20 tahun di dalam jurang. Badannya habis kebakar. Tiba-tiba badannya jadi lagi. Habis lagi kebakar. Jadi lagi. Sampai dasar. Jatuh. Jadi ayam penyet. Ya, udah gepeng. Sama Allah dijadiin lagi. Disiksa lagi. Dijatuhin lagi seperti itu. Naudzubillah. Ya, dan itu azabnya sangat pedih adik-adik ya. Makanya adik-adik ya, kalau orang tua kalian nakut-nakutin kalian sama neraka, nakut-nakutin kalian sama azabnya Allah, nggak boleh ditantang. Ya, misalkan orang tua kalian, kamu nggak boleh durhaka sama orang tua, nanti kamu bisa masuk neraka. Biarin aja aku masuk neraka. Tuh adik-adik hati-hati nih. Di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita nih ada malaikat yang nyatet apa yang kita omong. Bahaya adik-adik. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, kata Rasulullah ada orang celaka gara-gara omongannya nih. Gara omongannya itu dia celaka. Ya, bisa masuk neraka, bahaya. Jadi kalau diingatkan dengan neraka, kita tuh emang benar-benar harus takut adik-adik. Ya, kita takut sama neraka, kita takut masuk neraka. Juga kita takut sama adabnya
Allah, ya. Nah, begitu. Kemudian adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sa'urhiquhu sa'uda." Di surat Al-Muddathir ayat 17. Yang artinya, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Nah, ya surat Al-Muddathir ayat 17. Kata Allah, aku akan membebaninya, yaitu siapa? Penghuni neraka dengan pendakian yang memayahkan. Ada penghuni neraka sama Allah disiksanya suruh mendaki, adik-adik rahimakumullah. Nah, sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan saat menafsirkan ayat ini, adik-adik, maksudnya adalah sebuah gunung di neraka. Sebuah bukit atau sebuah ada kayak lereng gitu adik-adik ke atas gitu ya, di dalam neraka, kayak gunung. Nah, nanti penghuni neraka sama malaikat ya digiring, disuruh manjat adik-adik. Disuruh manjat gunung tersebut. Disuruh manjat bukit tersebut. Nah, di dalam riwayat yang lain yang Kak Vicky baca artinya ya, para penghuni neraka disuruh memanjat ke gunung tersebut ketika tangannya nempel di batu gunung tersebut, tangannya langsung hancur. Kakinya nempel di gunung tersebut, kakinya langsung hancur. Badannya nempel ke gunung tersebut, langsung hancur. Jadi mereka tuh nggak bisa pergi ke atas gunung tersebut. Udah di situ aja, badannya berulang kali hancur, hancur, hancur. Allah hidupkan lagi, Allah bangkitkan lagi. Terus seperti itu, ya Allah. Ya, kita aja nih adik-adik ya, kan kalian kan pernah luka kan ya? Ada yang naik sepeda, jatuh, ada luka di sini, misalkan di tangan, tangannya jadi korengan. Terus korengannya ini kesenggol sama temennya, lagi main, terus berdarah, nangisnya luar biasa, sampai satu RT denger, wah, nangis begitu. Ya, kenapa? Sakit. Nah, ini apalagi masuk neraka disiksa sama Allah, pasti lebih sakit lagi adik-adik. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, tapi hadis ini derajatnya lemah ya adik-adik ya. Hadis ini derajatnya lemah, walaupun ada hadis-hadis lain yang mengikutinya, yang senada dengannya, cuma hadis ini lemah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di neraka jahanam itu terdapat sebuah lembah. Dan lembah itu memiliki sumur, yang mana sumur tersebut dinamai dengan Hab-Hab. Ya. Sumur tersebut namanya sumur Hab-Hab. Ya. Allah akan memasukkan setiap orang yang sombong ke dalam sumur tersebut. Tuh, adik-adik rahimakumullah, jangan jadi orang yang sombong. Ya. Kalau kamu nggak mau masuk sumur Hab-Hab, ya jangan jadi orang yang sombong. Kak Vicky, orang yang sombong tuh kayak gimana sih? Nih, adik-adik, orang yang sombong adalah orang yang nggak mau masuk Islam. Ya, diajak masuk Islam, ditawarkan masuk Islam, didakwahi masuk Islam, tapi dia sombong. Dia bilang, agama saya adalah agama yang paling benar. Allah itu bukan Tuhan. Dia bilang begitu. Ya, Tuhan saya adalah ini. Begitu. Itu orang-orang yang sombong kepada siapa? Sombong kepada Allah. Terus yang kedua adalah orang-orang ateis. Ya, adik-adik. Orang-orang ateis itu apa sih, Kak Vicky? Ateis itu adalah golongan orang yang tidak mempercayai adanya pencipta, Tuhan. Ya, begitu adik-adik. Ya. Mereka mengakui bahwa semua nih alam semesta ini tercipta sendiri.
Itu agama apa? Pemahaman atau akidah yang apa namanya aneh adik-adik. Ya. Terus siapa lagi orang-orang yang sombong? Orang-orang yang sombong dengan amal solehnya. Ya, udah banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak ilmunya, banyak sodakohnya, berulang kali pergi ibadah umroh, berulang kali pergi haji, tapi dia sombong, dia ujub, dia tertipu dengan amalnya. Dia ingin orang-orang memuji dia. Oh, itu masih itu dia anaknya rajin sholatnya. Oh, kalau si itu anaknya suka sedekah. Oh, pengen dipuji-puji adik-adik. Nah, timbul kesombongan. Ya, ada juga orang-orang yang sombong yang merendahkan orang lain. Misalkan di kelas kita ada teman yang apa namanya kurang pinter ya, kurang kurang bagus tulisannya, misalkan tulisannya kurang bagus gitu, nggak rapi. Kita hina-hina, "Oh kamu tulisannya jelek, nih lihat nih tulisan aku nih, bagus." Tuh, kayak gitu, itu namanya sombong. Nah ya, jangan jadi orang jangan jadi orang sombong, nanti masuk ke dalam sumur hab-hab. Na'udzubillah ya adik-adik ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang hasan, adik-adik, pada hari kiamat orang-orang yang sombong dikumpulkan seperti pasir. Kok kayak pasir, Kak Fikih? Di pantai emangnya? Apalagi di material? Enggak, adik-adik. Kenapa? Karena saking banyaknya. Orang sombong di dunia ini tuh sangat banyak, adik-adik. Ya, banyak sekali. Ya. Makanya saking banyaknya tuh dikumpulin udah kayak pasir. Kata Rasulullah, mereka dimasukkan ke dalam penjara di neraka jahanam dan neraka tersebut namanya penjara tersebut namanya disebut bulus. Tuh, namanya bulus. Mereka dikelilingi oleh api, penjaranya dikelilingi oleh api dan dikasih minum dari cairan tinul khobal. Apa itu tinul khobal? Yaitu cairan penduduk neraka. Darahnya penghuni neraka. Terus keringatnya penduduk neraka. Terus nanahnya penduduk neraka. Air yang panas. Terus pokoknya serem adik-adik deh, pokoknya dah. Ya, pokoknya tuh, jangan sampai kita masuk neraka. Ntar dikasih minuman kayak gitu. Iya, kita aja nih adik-adik ya, kalau lagi dibuatin teh panas, teh manis anget, teh manis ada manisnya, tapi pas kita minum masih panas, kita langsung panas. Padahal enak, ada manis-manisnya. Apalagi ini, rasanya kayak gimana coba adik-adik ya? Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam. Berikutnya adik-adik rahimakumullah. Oh, ini sudah habis adik-adik ya. Kak pikir tadi masih ada beberapa, cuma sepertinya ya ini halaman yang terakhir. Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, itulah ya beberapa hal yang sudah kita ketahui hari ini. Di dalam neraka itu ada jurang, ada gunung, terus ada apa lagi? Ada sumur, ada apa lagi? Ada penjara. Tuh adik-adik ya. Jangan sampai kita masuk ke neraka, terus kita ketemu nih sama gunung di neraka, jurang di neraka, sumur di neraka, penjara di neraka. Na'udzubillah. Ya. Baik adik-adik rahimakumullah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, silakan. Aku mau nanya, Kak. Sebentar. Sebentar. Atila, silakan. Mau nanya apa Atila? Atila mau nanyanya apa?
Dua, pertanyaan. Oh iya, satu apa? Kalau malaikat pernah disiksa sama Allah nggak, Kak? Oh, pertama, malaikat pernah disiksa nggak sama Allah? Terus yang kedua, Kalau kita kan biasanya harus dicuci dosanya di neraka. Tapi kalau para nabi dicuci nggak dosanya di neraka kayak kita? baik. Pertama, Akilah tadi nanya ke Vicky, malaikat itu pernah akan disiksa nggak sama Allah? Jawabannya tidak ya, Akilah ya. Malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Mereka tidak berbuat maksiat dan mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apakah para nabi nanti dosanya dicuci sama Allah di neraka? Jawabannya juga tidak, Akilah. Kenapa? Karena para nabi dan rasul dosanya itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Berikutnya, Zaki mau nanya apa, Zaki? Hadis yang hasan itu apa, Pak? Masya Allah, hadis yang hasan itu bukan hadis yang derajatnya sampai sahih, tapi juga bukan derajatnya hadisnya sampai lemah. Kalau Zaki mau tahu lebih dalam, Zaki harus belajar yang rajin, bisa kuliah di LIPIA atau di UIM ya. Amin. Berikutnya, tadi Alexa mau nanya apa, Alexa? Kak Vicky, jadi kan katanya Abu Jahal itu kan ditaruh di neraka, di neraka yang pintunya Hawiyah. Iya. Neraka Hawiyah, iya. Abu Thalib itu di neraka yang mana ya? Nah, jadi Kak Vicky baca ada asar ya, adik-adik, asar itu ada perkataan para ulama, tapi derajatnya itu tidak sahih. Tadinya Kak Vicky mau bawakan, cuma kayaknya derajat hadisnya tidak kuat sehingga tidak dibawakan. Memang ada ya, neraka itu bertingkat-tingkat. Nah, yang paling atas itu adalah nerakanya orang-orang yang bertauhid. Orang-orang Islam itu paling atas. Nah, yang paling bawah, nah itu tadi Abu Jahal sama orang-orang munafik. Nah, kalau misalkan menurut hadis tadi yang Kak Vicky baca, tapi hadisnya lemah, itu Abu Jahal itu karena dia mati dalam keadaan musyrik. Nah, di dalam hadis tersebut atau asar tersebut, orang-orang kafir musyrik Quraisy itu berada di tingkat kalau tidak salah 5 dan 6. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya begitulah. Tidak digabung sama nerakanya orang-orang bertauhid. Baik, terakhir siapa yang angkat tangan nih? Akun Widodo. Saya, Kak Vicky. Iya, siapa namanya? Kak Vicky lupa. Namanya Widodo, bukan kan? Nora, apa Nora? Kan katanya Kak Vicky kan malaikat itu kan di kanan kirinya kita kan ada. Lah kan setiap manusia di bumi itu kan banyak kan. Lah itu malaikat jadi masa ada banyak? Malaikat itu lebih banyak daripada manusia, adik-adik ya. Malaikat itu lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Makanya tentaranya Allah itu sangat banyak. Ya. Karena di antara tentaranya Allah adalah para malaikat. Ya, begitu ya. Jadi, Nora, memang jumlahnya malaikat itu sangat banyak sekali. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit itu setiap ada 4 jeng atau ada 4 ruas jari, itu ada kepalanya malaikat lagi sujud di langit, ya. Jadi ada jarak 4 nih, ada 4 ini jari, itu sebelahnya udah ada kepala malaikat lagi sujud. Jadi saking banyaknya malaikat. Tapi Kak Vicky, kita nggak bisa lihat. Iya, kita nggak bisa lihat. Kalau kita lihat tuh kita pingsan terus nanti. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Sudah azan. Hari ini kita cukupkan sama-sama. Bagi yang belum ada kesempatan bertanya, insya Allah pekan depannya
Kita tutup adik-adik baca doa kafaratul majlis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan adik-adik. Iya. Jazaku khair. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Vicky. Waalaikumsalam. Iya. Jazakallahu khairan Kak Vicky. Wa jazakillahu khairan. Ayo adik-adik. Waalaikumsalam. Aku nungguin. Assalamualaikum Kak Vicky. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Waalaikumsalam Raisa. Wa jazakillahu khairan. Ayo adik-adik yuk keluar yuk. Kak Vicky keluarin ya. Iya Belvina. Wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam.